Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Pokja Agama, Dorin Cimehue, menggelar masa reses 3 masa sidang 3 MRP pada Kamis 30 September 2021 malam di Sunny Garden Lake Hotel and Resort Hawaii, Kota Sentani. Sekaligus meluncurkan buku hasil karyanya bersama dengan Dwi Urip Premono berjudul Inilah Sekelumit Papua. Kegiatan peluncuran buku ini juga dihadiri Deputi 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jaleswari Pramodawardhani, Staf Khusus KSP, Laus Rumayomi, sejumlah organisasi agama, organisasi wanita, akademisi, tokoh adat, dan tokoh perempuan. Usai peluncuran buku, dilanjutkan dengan bedah buku dan tanya jawab antara para penulis dengan tamu undangan. Penulis buku Inilah Sekelumit Papua, Dorin Cimehue, kepada sejumlah media menjelaskan, buku ini terinspirasi dari hasil kunjungan kerjanya selama ini dan dari semua persoalan, fenomena, serta dinamika yang terjadi di tanah Papua. Buku ini saya tulis terinspirasi dengan hasil kunjungan kerja dan semua persoalan, fenomena, dinamika yang terjadi di tanah Papua, sehingga saya juga berusaha untuk bagaimana bisa menceritakan, menyampaikan kepada semua orang bahwa Papua sebenarnya tanah yang luar biasa. Papua memang banyak sekali fenomena, dinamika, tetapi Papua adalah tanah di mana Tuhan tempatkan kami orang Papua dan semua orang untuk bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Buku ini saya tulis 9 bab, dimulai dari sejarah perjalanan menjadi Papua. Bagaimana generasi hari ini kita mengetahui sejarah lahirnya Papua, sejarah peradaban tanah Papua sejak 1855 sampai dengan saat ini. Dan bab pertama itu saya menulis tentang itu, dan dari situlah menginspirasi banyak hal yang harus kita sampaikan kepada dunia. Nah, dari bab pertama itu kemudian berangkat lagi bagaimana kesan dan pandangan orang dari luar Papua terhadap Papua. Papua selalu dikenal dengan daerah konflik dan selalu berpikir yang negatif. Dari semua respon tadi sudah bisa kita dengar. Tetapi sesuatu yang negatif tidak harus terus kita berpikir dengan cara yang negatif terus, tapi bagaimana kita harus optimis untuk merubah Papua itu kepada hal yang benar. Dorin Cimehue menambahkan, budaya dan sumber daya alam di Papua sangat kaya dan khas dengan segala potensi yang dimiliki. Dirinya pun berharap kegiatan peluncuran buku ini dapat menjadi referensi untuk semua pihak bisa melihat Papua secara utuh guna membangun sebuah harapan yang baru bagi tanah Papua ke depan, dan seluruh kekayaan alam Papua ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran orang Papua. 3 provinsi yang datang, biarlah mereka membawa ini sebagai sebuah souvenir, sehingga menjadi buku yang menghibur mereka, juga yang merubah mindset dan paradigma pikir mereka tentang Papua. Tidak dilihat dari sisi negatif, tetapi ternyata Papua itu tanah yang luar biasa. Makanya di dalam buku ini juga ada sepotong surga di ujung bumi. Itu adalah tanah Papua. Nah, bagaimana kita juga mengagungkan karya-karya Allah di ujung tanah Papua. Bagaimana kita juga bisa bangga dengan tanah Papua. Dan saya sebagai perempuan Papua, saya bangga Tuhan tempatkan saya di tanah Papua. Karena itu wajib hukumnya untuk saya jaga. Kemudian juga kami bersama-sama dengan pemerintah berpikir tentang masyarakat Papua dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Dan juga dalam fase otonomi khusus yang pertama, saya melihat banyak hal yang masih kekurangan. Tetapi kita tidak mengeluh terus dengan kekurangan itu, tapi mari saya ajak melalui karya-karya seperti ini kita akan memberikan kontribusi pikiran kita untuk membawa kepada sebuah perubahan. Dan pada akhirnya kita boleh bersinergi antara pemerintah, masyarakat adat, masyarakat agama, perempuan, dan semua, sehingga kesejahteraan yang kita inginkan di tanah Papua itu terjadi. Dan buku ini untuk edisi pertama saya cetak sebanyak 5.000 untuk dibagikan kepada para
atlet dan ofisial dan seluruh tamu yang datang. Berharap untuk pemerintah juga, terutama panitia, kita juga bisa melihat dari kacamata yang positif, sehingga itu kita bisa memberikan sebagai buat tangan ya, untuk mereka bawa pulang, lalu menceritakan juga kepada semua saudara-saudara mereka bahwa Papua ternyata itu surga kecil yang jatuh ke bumi, sepotong ya surga yang ada di ujung. Dan untuk perempuan-perempuan tetap ya kami memberikan motivasi, kiranya apa yang saya lakukan ini boleh juga. Pasti masih ada perempuan-perempuan yang hebat, yang memiliki potensi dan talenta yang luar biasa, sehingga pasti ketika saya muncul pasti juga ada rekan-rekan perempuan juga pasti akan memberikan yang terbaik buat tanah Papua, bahkan buat bangsa dan negara. Akhirnya pesan terhadap perempuan Papua bahwa ternyata kami perempuan Papua juga bisa, sehingga kami juga menyatakan kepada dunia bahwa perempuan Papua juga Tuhan berikan talenta yang luar biasa dengan karya-karya yang kami persembahkan. Dan kami terima kasih juga Ibu pemerintah pusat, dalam hal ini Ibu Kepala Deputi 5, Ibu Jalaswari, Ibu Dani telah memberikan respon yang luar biasa, dan juga para perempuan senior-senior kami untuk buku ini. Dan buku ini tadi dalam audiens dengan semua yang kami undang, mereka memberikan respon, dan kiranya buku itu yang saya persembahkan itu menjadi berkat, dan dengan buku itu hasil dari buku itu saya juga bisa membagi kepada semua yang membutuhkan. Dan lebih dari itu saya kembalikan kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan, sebab buku ini boleh jadi bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam jangka 3 bulan saja kami bisa melahirkan sebuah dan hari ini bisa diluncurkan dan langsung disahkan atau diresmikan peluncurannya oleh Kepala Deputi 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ibu Dani Jalaswari. Dan atas nama seluruh perempuan di atas tanah Papua, seluruh perempuan Nusantara yang ada di Papua, tadi kami telah menyematkan sebuah novel sebagai filosofi atau lambang daripada kandungan atau rahim perempuan yang dapat menikah untuk melahirkan kehidupan bagi generasi kita yang akan datang. Kami juga telah menyematkan sebuah topi yang dikhususkan dari batu-batuan yang ada di tanah Tabe. Dan semua noken yang kami serahkan itu adalah hasil karya dari mama-mama Papua. Sebegitu banyak potensi dari perempuan-perempuan Papua yang hebat. Karena itu satu harapan saya, kiranya apa yang kami sajikan itu boleh menjadi referensi untuk kita dapat merancang program pembangunan pengambilan kebijakan ke depan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang ada di Papua. Berapa judul Bu? Dan ini kayaknya semuanya organisasi wanita yang hadir ya? Organisasi wanita, organisasi gereja, dari akademisi, dari adat, semua kalangan ya, semua komponen kami undang, termasuk juga dari para wartawan. Terima kasih ya semua, dan saya bersama rekan kami Pak Dwi, kami menulis dalam tim itu menanyakan bahwa ternyata Indonesia itu indah sekali ketika perbedaan itu kita satukan dan terjadilah kebinekaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terbukti Pak Dwi yang adalah orang Jawa, saya orang Papua, tapi perempuan dan laki-laki Indonesia kami mempersembahkan sesuatu Papua, karena ternyata orang Indonesia lain juga punya beban dan kepedulian terhadap tanah. Dan buku ini kiranya harapan saya bisa menjadi referensi untuk kita melihat untuk membangun sebuah harapan baru
untuk tanah Papua ke depan. Dan seluruh kekayaan yang ada itu kita bisa melihat untuk memanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran orang Papua.